Semenjak jadi penulis, namaku dikenal di grup literasi FB. Berbisnis lancar. Bahkan dari penjualan skincare, aku sudah punya tabungan 35 juta. Sementara dari hasil menulis, rumah sudah direnovasi, mobil punya meskipun bekas. Bapakku belikan motor baru dan biaya kuliah Yana pun terbantu. Alhamdulillah. Biar aku ikut antar nasi kotaknya, Mbak. Entar nuruninnya lama kalau sendirian, ucap Yana sambil mengangkat kantong besar berisi beberapa nasi kotak menuju mobil. Emang enggak kuliah, tanyaku sambil menyusun nasi kotak di mobil. Kuliah, tapi setelah itu Mbak antarin aku ke kampus. Oke, hitung dulu Rin, jangan sampai kurang, sahut ibu dari ambang pintu. Ya Bu, jawabku. Menyetir mobil, aku menuju alamat pemesan. Berkat Gigi, akhirnya aku sudah lancar menyetir mobil. Yang memesan nasi kotak ku panggil Bu Cici, karena kami sudah kenalan lewat telepon. Saat ia minta nomor rekening buat DP, ternyata Bu Cici mengundang anak yatim buat acara ulang tahun anaknya. Karena ini termasuk acara sosial, nasi kotak aku lebihkan dari banyak yang dipesan. Entar ajarin aku nyetir mobil ya Mbak, biar nanti bisa bantuin jika banyak pesanan. Kemarin Mbak tawarin malah sibuk kuliah, ucapku menatapnya sesaat, lalu fokus menyetir. Iya sih, kuliah mah nomor 1, tapi minggu besok aku bisa, karena kemungkinan tugas kuliah nggak begitu banyak. Yakin? Kurang yakin? Hehehe, jawab Yana terkekeh. Itulah Yana, belajar nomor 1. Tak salah dulu ia sekolah sambil kerja di laundry ibunya Kelvin. Tapi Kelvin, apa kabarnya ya? Sepertinya Yana tidak pernah membawanya lagi ke rumah. Atau karena adikku ini sibuk kuliah. Aku kok malah kepo. Akhirnya kami sampai depan hotel alamat yang dituju. Bu Cici dan suaminya sangat ramah. Dari bercerita, ternyata mereka punya usaha travel. Rumah mereka pun tak jauh dari kampus Yana. Bahkan nasi kotak ini juga dibantu turunkan dari mobil. Sisanya saya transfer aja ya Mbak Rina, kata Bu Cici. Boleh Bu, jawabku. Bayar tunai aja mah, toh uang ada di atas Papa, sangga suami Bu Cici. Papa bawa uangnya? Bawa, lagian sambil narik buat isi amplop anak yatim. Oh, tunai aja kalau gitu. Lalu ia mengalihkan pandangan padaku. Bentar ya Mbak Rina, uangnya saya ambil dulu, ucap Bu Cici. Ya Bu, maaf Bu, toiletnya di mana ya? Tanya Yana. Mari ikut ke dalam, Yana, ajak Bu Cici. Tentu Yana tidak tahu. Lah ini pertama kali kami ke hotel. Lalu Yana dan Bu Cici berlalu ke dalam. Saat kami makan di warung Mbak Rina, istri saya langsung suka. Lagian harganya lebih murah dari yang lain. Rasa juga enak, kata suami Bu Cici. Syukurlah, terima kasih Pak. Nanti jika ada acara, pesan lagi ya Pak. Pasti Mbak. Ku alihkan pandangan ke arah lain. Tapi Mas Bayu, batinku melihat ia melangkah mendekat. Ada beberapa orang lelaki yang pakaiannya sama dengan seragam Mas Bayu. Mungkin mereka ada acara kantor di sini. Akan tetapi firasatku tidak enak melihat raut wajahnya.
Teman-temannya sudah berlalu menuju pintu keluar. Namun Mas Bayu malah mendekat seperti marah. "Oh, jadi kamu di sini. Tugas Mas Bayu sinis." "Ya, Mas," jawabku. "Sudah berapa kali kalian berzina?" Dek, aku langsung terkejut mendengar ucapan Mas Bayu. "Ngomong apa sih, Mas? Bapak ini siapa, Mbak Rina?" tanya suami Bu Cici sambil menunjuk Mas Bayu. "Aku suaminya," Mas Bayu yang menjawab duluan. "Pak, tolong bicara baik-baik. Buat pezina ngapain bicara baik-baik?" Mas Bayu makin mengeluarkan amarahnya. "Kamu kenapa sih, Mas? Tolong jangan bikin aku malu," tegurku. "Malu? Ini kenyataan yang harus dilihat semua orang. Jadi ini tujuanmu, minta kita tidak bertemu sementara waktu. Kamu benar-benar selingkuh dan dengan pria ini." Mas Bayu menunjuk suami Bu Cici. Astaga, aku sangat malu. Bahkan membela diri pun sulit. Mulut Mas Bayu tak hentinya menuduh depan orang. "Tolong tenang dulu, Pak," kata suami Bu Cici. "Diam, kamu tak berhak bicara. Apa kamu tahu jika ia masih sah istriku? Apa yang kalian lakukan adalah berzina. Ini hotel, semua orang tahu apa tujuan ke sini." "Pak, tolong bicara, ada buktinya. Ini salah paham." "Apa? Kamu mau cari pembelaan diri sementara sudah terbukti? Aku yakin kamu takut karena juga sudah beristri. Tolong pergi dari sini, Mas. Kamu sudah bikin aku malu. Lihat, semua orang melihat kita." "Malu? Biar semua orang tahu dan kupastikan namamu tercoreng ulahmu sendiri. Kamu takut jika Rina seorang penulis diketahui selingkuh dan pembacamu berkurang?" Matanya merah melotot. Bapakku benar, lelaki seperti Mas Bayu sukar berubah. "Kontrol bahasamu, Mas." "Pak, tolong jangan sebar fitnah." Tugas suami Bu Cici terlihat kesal. "Fitnah kamu bilang? Terus kalian ngapain di sini?" Mas Bayu tak peduli ucapan aku dan suami Bu Cici. "Cukup, Mas. Kita bisa bicarakan ini nanti. Tolong jangan ganggu urusanku." Astaga, aku sangat malu. Beberapa orang melihat adegan ini. "Tidak usah. Tak ada yang perlu dibicarakan. Oke, aku bebaskan kamu berzina bersamanya." "Tuduhanmu sangat keterlaluan, Mas. Jangan mengelak lagi. Kamu istri penuh dengan dosa. Anak ditinggal demi berzina dengan lelaki lain. Aku pastikan ia juga suami orang. Kenapa, Rina? Apakah hanya ia yang bisa memuaskan kamu?" "Diam, kamu sudah sangat mempermalukan aku. Dengar dulu penjelasanku." "Tidak usah, bukti sudah jelas dan tak perlu kamu jelaskan." "Aku kira Mas Jaka dan Mbak Inur berbohong. Nyatanya kamu yang berbohong. Mereka sudah mengaku memfitnahku, Mas." "Ya, tapi kamu membuat kebohongan itu jadi kenyataan. Dasar wanita. Baru saja punya uang sedikit, sudah berlagak seperti wanita berkelas. Lupa masa lalumu gimana?" "Apaan sih, Mas? Kamu, apakah ini hinaan dari suami?" berucap rasanya tersekat. Semakin aku berusaha menenangkan, semakin banyak kata yang dikeluarkannya yang membuat hati ini sakit. Batinku tak terima dengan tuduhan ini. Belum lagi tuduhan sebelumnya. Ternyata pendidikan mempengaruhi sifat dan pola pikir. "Apa?
Kamu merendahkanku, Mas. Rasanya tak percaya Mas Bayu tega berucap itu. Dada ini semakin sesak mendengar ucapannya yang semakin menusuk hati. Pak, jika punya masalah selesaikan baik-baik. Tidak usah ajarin aku. Ada apa sih, Pak? Tiba-tiba Bu Cici datang bersama Yana. Lalu Mas Bayu menatap mereka dengan mata membulat. Loh, kah, kamu juga di sini, Yan? Suara Mas Bayu tergagap. Nada bicara sudah berubah baik. Bapak ini tuduh kami selingkuh, jawab suami Bu Cici. Astaga, Bapak salah paham, kata Bu Cici ke Mas Bayu. Maaf, Bu. Mas Bayu, ada apa ini, Mas? Yana berdiri di sampingku. Kirain Rina. Kami baru antar pesanan nasi kotak, Mas. Jelas Yana. Jadi Rina dan Bapak itu, ia menunjukku dan suami Bu Cici. Ini suami saya, Pak. Gak mungkin selingkuh dengan Mbak Rina. Bu Cici ikut menanggapi. Oh, maaf Bu, jawab Mas Bayu. Pasti baru menyadari. Lalu ia memalingkan pandangan ke suami Bu Cici. Maaf Pak, aku salah paham. Tolong maafkan aku. Ia mengulurkan tangan ke suami Bu Cici. Pak, jika ada masalah, bicarakan dengan hati tenang dan kepala dingin. Jangan asal tuduh. Jika tak bisa kontrol emosi, menjauhlah sebentar agar tak berucap kata kasar. Ini tempat dilihat banyak orang. Iya Pak, maaf sekali lagi. Pak, Bu Cici, terima kasih atas pesanannya. Maaf dengan keributan ini. Rasanya tak enak dengan kejadian ini. Gak apa-apa Mbak, namanya juga salah paham. Mbak Rina, ini pelunasannya. Bu Cici menyodorkan uang padaku. Terima kasih Bu. Hitung dulu Mbak Rina, timbal suami Bu Cici. Gak usah Pak, aku percaya kok, jawabku. Ini lantaran malu dan ingin segera pergi. Terima kasih, kami permisi dulu Bu, Pak, ucapku berpamitan. Sama-sama Mbak. Lalu Bu Cici dan suaminya berlalu ke dalam. Aku dan Yana segera melangkah ingin pergi. Tapi, tunggu Rina, tanganku ditahan Mas Bayu. Apalagi, tanyaku dingin dengan alis bertaut. Tentu rasa kesalku bertambah. Tolong maafkan aku salah paham. Lepaskan. Ku tarik tanganku hingga terlepas. Aku minta cerai Mas, sekarang juga, ucapku tegas. Apa? Kamu minta cerai? Ya, jawabku cepat. Mata Yana langsung membulat seperti terkejut mendengar ucapanku. Ini harga mati. Cukup, kesabaranku sudah habis. Kesalahan yang sama terulang lagi. Kemarin aku masih berpikir karena banyak pertimbangan, nasihat ibu atau memikirkan Raka. Tapi semakin aku menjalani, masalah lain muncul lagi. Tetap dengan sikapnya yang selalu menuduh tanpa bertanya dulu baik-baik. Bahkan ucapan hinaan ku terima. Apa yang bisa ku tarik dari suami seperti Mas Bayu? Lagi ku sadari ternyata inilah sifat aslinya setelah rumah tangga ini berjalan beberapa tahun saja. Cerai, Mas Bayu mengulangi perkataan yang ku minta darinya. Ya, aku sudah cukup muak dengan tingkahmu Mas. Ini untuk kebaikan kita berdua agar tidak ada yang tersakiti lagi. Tidak, aku tidak ingin bercerai, tolak Mas Bayu. Aku melanjutkan langkah. Rasa kesal ini makin bertambah mendengar penolakannya. Setelah apa yang terjadi, dasar egois. Saat kata ceraiku minta darinya,
Saat itu tanganku langsung terlepas. Sulit sekali menahan kesal. Lagi dan lagi aku dituduh tanpa ia bertanya dulu. Ini tepatnya masalah kepercayaan. Jika ia tidak percaya aku, maka hubungan ini akan bermasalah di sekitar itu lagi. Kapan aku bisa tenang menjalani hidup? Tunggu, Rina, Rina. Kupalingkan sekilas ke belakang. Ia berusaha mengejar. Gimana nih mbak? Tanya Yana mengikutiku. Tentu langkah Yana lebih cepat dari Mas Bayu. Gak usah urus yang gak penting, ketusku. Mbak, tapi alangkah baiknya diselesaikan baik-baik. Yana menahan tanganku. Langkahku terhenti. Selesaikan dengan cara baik-baik. Tapi sakit hati ini sulit terkontrol. Ingin rasanya menampar Mas Bayu karena ia menghinaku dengan sebutan perempuan. Aku kira ia bisa mengerti, tapi aku salah. Mulutnya hampir sama dengan saudara ataupun ibunya. Satu keluarga bermulut tajam. Rina, tunggu Rin. Akhirnya Mas Bayu berhasil menyusulku. Kami sudah di samping mobilku terparkir. Apalagi mas? Apa ucapanku belum jelas? Rin, ingat Raka. Kamu ingat Raka enggak tadinya? Seandainya ada seseorang merekam hingga tersebar yang barusan terjadi, siapa nanti yang akan malu? Toh Raka tidak selamanya kecil. Aku hanya cemburu. Itu lantaran rasaku padamu, Rin. Rasa? Aku gak butuh itu. Aku capek menghadapimu, Mas. Rina, awalnya dua saudaramu menghinaku. Ibumu juga ikutan dan mengatakan aku mantu gila. Aku bisa tahan meskipun batinku tersiksa. Lalu fitnah berkali-kali dan sekarang kamu juga menghinaku di depan orang. Selanjutnya apa lagi? Apa kalian sekeluarga belum puas mengganggu hidupku? Apa salahku? Susahnya aku mengontrol emosi. Ini hanya salah paham. Ini karena sikapmu, Mas. Aku berusaha mengerti kamu. Tapi kamu, Rina, jika kita melangkah bersama, tapi beda jalan, buat apa kebersamaan itu? Aku tersiksa dengan sikapmu dan keluargamu. Tolong bebaskan aku dari ikatan yang menyiksa ini. Bahkan Mas Bayu tak ku beri kesempatan menyelesaikan ucapannya. Tidak, aku tidak akan menceraikanmu. Tidak akan. Suara Mas Bayu mulai lantang. Jadi, kamu lebih suka menyiksaku. Mau drama, main ancam apa lagi? Diri, menabrakkan diri. Kamu kira aku akan tunduk dan merangkulmu? Kamu salah, Mas. Justru yang kamu lakukan membuatku semakin takut bersamamu. Itu karena kamu tidak mau dengarkan aku. Ia masih terdengar menyalahkan aku. Di sini kamu sangat egois, Mas. Aku juga punya keinginan, bukan hanya menuruti kamu saja. Aku tidak ingin pernikahan ini lagi. Aku harap kamu menghargai permintaanku, Mas. Kalian sekeluarga sudah lengkap menyakitiku, sambungku. Lalu aku melangkah masuk ke mobil. Tok tok. Rina, Rina. Pintu jendela kaca mobil diketuk. Aku masih duduk menunggu Yana masuk mobil. Tetap tak peduli karena hati ini terlanjur sakit. Rin, dengarkan aku dulu. Rina. Kini Yana sudah masuk mobil. Segera ku nyalakan mobil dan meninggalkan Mas Bayu berteriak memanggil. Tak peduli adegan ini ditonton orang.
Semua sudah terlanjur terlihat. Mbak yakin mau cerai? Ya, ia tak pantas dipertahankan. Satu keluarga bermulut tajam. Tapi kayaknya Mas Bayu gak mau. Aku berusaha tidak menangis, bukan berarti hati ini seperti batu. Berusaha kuat dan tidak ingin berlarut. Itulah yang kulakukan. Sulit, tapi aku sudah terbiasa. Seandainya kesendirian ini lebih baik daripada bersama, kenapa aku takut sendiri? Jika aku bisa berdiri sendiri, kenapa harus ada suami yang akan menimbulkan masalah? Selalu begini, aku mensugesti diri agar kuat dan terus bangkit. Bangkit dalam keadaan maupun bangkit dari keterpurukan sebuah rasa. Kuliah yang rajin biar dipandang karena berpendidikan tinggi. Jangan seperti Mbak yang selalu dihina. Nasihat dalam keadaan emosi kulontarkan ke Yana setelah aku parkir depan kampusnya. Iya Mbak, tapi tidak semua keluarga dan pemikiran seperti keluarga Mas Bayu. Mungkin Mbak salah masuk keluarga aja, jawab Yana. Lalu Yana membuka pintu mobil dan keluar. Mungkinkah ini namanya salah masuk keluarga seperti ucapan Yana? Tak menyangka jika begini jadinya. Perjuanganku bertahan dan menerima ia apa adanya sia-sia. Bertahan sangat menyakitkan, bahkan berumah tangga. Aku yang merasa sebagai kepala keluarganya, kuat menghadapi keterpurukan dan cobaan. Aku juga butuh sandaran. Mungkin ini saatnya aku mengambil keputusan untuk kenyamananku. Jika tak ada rasa nyaman, buat apa dijalani? Tubuh terasa lelah. Seharian sibuk mengantarkan pesanan. Belum lagi tadi ke pasar membeli bahan warung yang sudah mulai habis. Lelah, tapi aku puas. Mungkin warung itu akan kujadikan rumah makan. Kesibukan ini bisa sedikit melupakan masalah. Tiba-tiba air mata ini berjatuhan melihat Raka tertidur lelap. Seandainya aku resmi bercerai, Tuhan, aku hanya berharap anakku baik-baik saja. Bersambung.